ada yang mau beli nih. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata produk gue kayaknya nggak cocok buat lo. Oh, berani buat nolak. Berani nggak kita nolak? Banyak sekali yang saya lihat komplain di sosial media, gila gue kerja di perusahaan kayak diperes. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di program Gemar Inspirasi. Kali ini bersama aku Kartika Rahmadana sebagai hostnya, dan kali ini tetap narasumber kita ada Hai. Pak Indra. Oke, setelah teman-teman nonton podcast di sesi pertama bareng Pak Indra, kali ini kita akan membahas tentang topik yang berbeda. Wih. Yes, ini lebih seru nih, karena komisi kita akan bahas tentang Gimana? komisi. Kita akan bahas tentang sales. Ini Sales, oke. seru teman-teman. Kadang-kadang, oh iya kita harus kenal dulu dong Pak. Kalau Pak Indra ini Emang belum teman-teman kenal? udah kenal sih, Oh, udah tapi kenal. teman-teman kan belum tahu kalau Pak Indra ini adalah ketua umum dari Komisi Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia, dan kebetulan saya adalah anak didiknya yang hasil ini ya Pak, hasil dari program USC University Sales Comprehensive pada tahun 2021. Dan akhirnya dari situ kenal komisi dan kenal banyak sekali relasi di komisi yang luar biasa, bikin anak muda improve. Keren banget itu. Nah mungkin Pak Indra nih, sebelum kita bahas tentang penjualan dan komisi yang uang nih Pak, kita bahas dulu komunitas kita gitu ya. Mungkin Pak Indra bisa jelasin dulu nih, apa sih komisi ini Pak? Oke. Untuk Sobat Gemar yang belum tahu, Komisi adalah Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Jadi sebenarnya apa itu? Kita kenal profesi yang namanya sales atau tenaga penjual gitu ya. Jadi tenaga penjual atau sales adalah ujung tombak dari seluruh perusahaan yang ada di muka bumi. Gitu ya, kalau ada usaha pasti ada penjualan. Karena semua usaha harus jualan. Betul, kalau nggak Ya. gulung tikar nanti Pak. Karena gulung tikar, betul. Gulung tikar pun harus jualan. Nah, jadi karena perusahaan itu butuh sales itu adalah salah satu profesi yang jumlah karyawannya paling banyak. Gitu ya, dan sayangnya profesi sales itu kadang-kadang suka dipandang sebelah mata atau bahkan kurang enak didengar gitu ya. Sehingga banyak sekali teman-teman, kalau kita lihat anak-anak SMK yang baru lulus atau teman-teman yang baru lulus kuliah gitu ya, pada saat mereka lulus kuliah atau lulus SMK atau lulus SMA ditawarin pekerjaan, lalu kemudian ada lowongan gak di tempat lu? Ada nih di sales ya. Aduh, ada yang lain gak? Admin aja deh. Gitu kan ya. Sehingga kenapa seperti itu? Karena image atau karena stigma tentang sales itu agak-agak negatif. Kenapa sih orang tidak mau jadi sales? Kenapa tidak mau jadi sales? Sebenarnya walaupun jadi content creator, dia kan juga sales juga Jadi sih. sales. Karena suka, siapa yang mau beli karena dapat. Nah, ini mindsetnya udah benar, gitu ya. Mindsetnya udah benar, tapi di luar sana banyak sekali yang mindsetnya masih belum benar. Sales itu apa sih? Nipu. Bener ya, sales banyak yang tukang tipu. Sales itu ngejar-ngejar orang. Kemudian sales itu nggak enak, ada target. Oh, sales itu panas-panasan, bawa-bawa brosur, sebar-sebar brosur. Nah, jadi image tentang sales itu dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh banyak masyarakat. Padahal kalau kita tahu yang namanya perusahaan-perusahaan besar itu kebanyakan CEO-nya atau C-level atau Chief Executive Officer-nya gitu ya, itu kebanyakan adalah orang sales. Awalnya mengawali karir sebagai sales, dan kemudian sebagai sales itu terbuka juga kesempatan untuk jadi pengusaha. Kenapa terbuka jadi pengusaha? Karena sales adalah yang paling banyak ketemu sama orang. Betul. Relasinya banyak. Relasinya banyak. Saya pada saat jadi sales, saya ketemu mulai dari penjaga warung, tukang parkir, kemudian resepsionis, sampai manajer, sampai bosnya, sampai ownernya, itu kita bisa kenal. Kenapa bisa kenal? Karena pembelian itu bisa bertingkat. Dan kadang-kadang kalau lagi pameran kita nggak tahu siapa yang
bisa ditemui gitu ya. Saya pernah pameran di sebuah mall Jakarta Barat jam 9 malam, ada orang pakai celana pendek, pakai kaos biasa gitu ya, kaos oblong. Lalu kemudian lihat-lihat, teman-teman gak ada yang samperin, saya ngobrol-ngobrol. Setelah tukeran kartu nama, ternyata direktur dari sebuah pengembang yang sangat besar gitu, grup pengembang yang sangat besar. Ngelihat kartu namanya aja gemeteran gitu kan ya. Tapi ngelihat orangnya celana pendekan, kaos oblong, santai banget. Kita nggak kenal, kita nggak tahu, tapi dengan jadi sales kita bisa kenalan sama mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya banyak orang yang tidak tahu dan kemudian menganggap bahwa sales itu tidak ada masa depannya. Nah, padahal kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk bertumbuh itu sangat-sangat banyak di profesi sales. Betul banget sih. Dan misalnya beberapa teman kan sebenarnya takut target sih Pak. Kebanyakan banget tuh teman-teman takut target, takut di push kayak gitu juga. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia kan gabung komisi, tapi kan emang kalau misalkan kerja kayak sekarang markom atau mungkin di kreasi juga waktu itu kan konten kreator. Tapi sebenarnya aku suka mempromosikan langsung bisnisnya tempat aku kerja itu, terus dapat sekian juta, terus nanti dapat berapa fee-nya dari itu. Jadi seru juga. Dan sales itu kan gak semuanya tentang kita jualan produk, kita jualan jasa pun juga sebenarnya sales. Dan kayak sekarang ketika walaupun jadi konten kreator, tapi karena ada pengetahuan dan relasi untuk sertifikasi halal, jadi kerjasama juga sama konsultan, sama perusahaan logistik, itu kan jual juga. Kita promosiin juga ke, ya intinya semua lini usaha itu sebenarnya penjualan gitu. Nah, ini juga ada hal-hal yang sebenarnya kurang tepat gitu ya dipahami oleh banyak orang, bahwa banyak orang merasa bahwa sales itu tugasnya jualan. Bener ya, sales tugasnya jualan. Bener, ada benernya, memang sales ada tugasnya jualan. Tapi sebenarnya di balik itu semua, tugasnya sales itu sebenarnya adalah membantu klien. Sales tugasnya membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh si klien. Contoh tadi, Tika punya bisnis adalah sertifikasi halal. Artinya apa? Artinya tugas Tika sebenarnya adalah mencari klien-klien atau mencari orang-orang yang punya masalah. Masalahnya apa? Gue pengen sertifikasi halal tapi nggak tahu nih carinya siapa, gimana sih caranya? Bener ya? Nah, dari situ datang ke sana, bantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Nah, itu adalah esensi dari sales. Jadi kalau yang namanya sales dibilang ngejar-ngejar orang, salah sebenarnya. Karena kita bantu orang itu. Karena kita membantu orang. Sales itu adalah mencari orang yang membutuhkan. Betul. Gitu. Itu keren tuh teman-teman. Dan mungkin nih Pak, teman-teman tuh kenapa belum terlalu tertarik banget sama dunia sales, ya Pak, dunia penjualan gitu, karena dia nggak tahu nih sebenarnya komisi-komisi yang didapetin di bidang itu sebenarnya besar ya Pak. Oke, kalau kita ngomongin sales, memang biasanya sales itu biasanya gajinya pas-pasan. Ya, gitu ya. Tapi dia ngejarnya target. Karena yang kejar adalah target. Target itu nanti adalah komisi. Jadi kalau misalkan sales itu penghasilannya bukan cuma dari gaji doang, tapi ada yang lain, yaitu adalah komisi atau bonus. Komisi dari penjualan, misalkan kalau misalkan komisi 1%, komisi 1% jualan 100 juta, artinya dapat tambahan 1 juta tuh. Iya. Bener ya. Kalau kemudian capai targetnya misalkan di set 200 juta. Oke, 200 juta, kalau dapat target, capai target dapat bonus. Oke, misalnya bonusnya 500.000. Maka jualan 200 juta, kemudian dapat komisi 1%, which is 2 juta, ditambah dengan bonus 500.000. Sementara gajinya mungkin cuma 3 juta. Gitu ya, 3 juta tambah 2.500.000 udah total 5.500.000. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa didapat. Dan kemudian selain itu apalagi? Sebagai sales biasanya juga ada dapat bonus-bonus bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk jalan-jalan misalnya. Sering banget liatin orang-orang ke Cina Pak. Nah, kok ya bener-bener kayak kok bisa gitu jalan-jalan terus, berarti omsetnya udah banyak banget. Yes, itu adalah salah satu bonus yang bisa didapatkan gitu. Jadi bukan cuma ngomongin uang juga, tapi juga bisa ketemu sama orang, juga bisa dapat bonus yang lain-lain, bisa jalan-jalan, bisa dapat insentif, ada yang dapat mobil, ada yang dapat rumah gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa didapat sih. Betul banget. Dan kita juga
nggak cuman mikir di awal doang nih. Kita misal nih, apalagi kayak fresh graduate gitu kan, kita kayak oke nih kita mungkin kalau kata orang ngejar-ngejar customer dan sebagainya, sebenarnya kita pendekatan aja sih, pendekatan. Kalau misalnya kita udah banyak database dan lain sebagainya, itu bisa jadi base di kita, bisa jadi relasi kita yang kita bisa manfaatkan buat kemudian hari kita aja kerja sama. Atau misalkan kita nanti bikin usaha, kita punya database kayak Bu mau beli, bener gak sih Pak? Karena kan kalau kayak gitu kita udah punya, dia udah percaya lah kita, oh ini anak tuh punya semangat yang kuat. Kalau misalkan seharusnya ya kalau kita kerja di bidang sini, kita harus punya semangat yang kuat banget gitu. Iya, ketemu sama banyak orang itu adalah salah satu kelebihan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang-orang dari divisi selain sales, gitu ya. Jadi saya pernah pada saat itu kerja di sebuah perusahaan, lalu kemudian setelah itu ada satu customer datang ngobrol-ngobrol, terus kemudian setelah itu suatu hari dia suruh saya datang ke kantornya dia. Lo datang dong kantor gue. Oke, saya datanglah ke kantor dia, terus kemudian ngobrol-ngobrol. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gue sebenarnya nggak pengen beli alat, nggak beli produk lo sih, tapi gue pengen nawarin lo untuk kerja di tempat gue. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang kalau misalnya kita kerjanya sebagai admin nggak mungkin dapat peluang seperti itu. Kenapa? Karena ya gimana mau dapat peluang, ketemu aja enggak gitu kan ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang bisa didapatkan juga sebagai sales. Tapi memang banyak hal-hal negatif juga sebagai sales itu, karena ya tuh tadi banyak yang bilang, aduh sales itu banyak tukang tipu gitu kan ya, janjinya seperti A lalu kemudian hasilnya ternyata tidak sesuai sama yang diharapkan. Janjinya bisa datang barang tanggal 1 ternyata mundur sampai tanggal 20. Nah, hal-hal seperti itu memang ada juga yang terjadi, dan itu hal-hal yang memang mau kita kurangi, mau kita berantas gitu ya, karena itu adalah oknum-oknum. Tapi dari sisi asosiasi kita memang mau mendorong supaya hal-hal seperti itu bisa dikurangin, bisa berkurang, dan kemudian hal-hal yang positif tentang sales itu memang perlu dikedepankan. Betul banget. Bahkan sebenarnya komisi pun juga memberikan literasi bukan hanya untuk teman-teman yang sudah bekerja di bidang ini ya Pak, sampai ke SMK, ke sekolah-sekolah kayak gitu tuh udah ditanamkan prinsip-prinsip ya, setidaknya etika bisnisnya gitu. Ketika kita emang berkecimpung di dunia ini ya kita nggak boleh lah, maksudnya memanfaatkan hal-hal yang jadinya negatif, penipuan, dan kadang-kadang seharusnya kayak kita pembelian harus masuk dulu langsung ke rekening perusahaan, ke rekening kita dulu karena dapat lebih banyak kita ke perusahaan. Itu sering juga terjadi. Itu kan sebenarnya oknum, dan kita juga jadi customer juga harus pintar-pintar juga kan Pak untuk melihat indikasi-indikasi ada oknum yang kayak gitu. Tapi kita yang kerja di bidang ini pun juga kita selalu diajarin kayak gini sama Pak Denny, atasan tuh nggak mungkin nggak tahu karakter kamu. Kalau misalnya kamu kerjanya bagus, nggak mungkin dibiarkan kalau kamu tidak berkembang. Makanya kalau misalkan kita waktu peluncuran buku Berani Jualan itu aja kan banyak banget yang penulisnya itu ngasih tahu kalau dia tuh benar-benar mulainya dari bawah. Bahkan dia kuliah di luar negeri pun dia rela buat cuma sekedar jadi sales laptop atau apa ya itu kemarin. Dan itu kita langsung kayak wah, mindsetnya yang harus dirubah sebenarnya. Iya, jadi kalau disadari sebenarnya adalah banyak sekali orang yang mau jadi entrepreneur, ya mau jadi pengusaha gitu. Dan ini adalah impian dari banyak anak muda. Dari Gemar juga ya banyak juga tuh yang mau jadi entrepreneur. Tapi satu hal yang tidak disadari adalah semua entrepreneur harus bisa jualan. Betul. Karena pengusaha tidak bisa jualan, apa yang terjadi? Ya nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan. Untuk punya usaha bukan punya produk. Untuk punya usaha bukan harus punya produk, karena produk bisa saja outsource dari tempat lain. Produk bisa jadi reseller dari tempat lain. Iya, Pak. Bener ya? Tapi orang yang tidak punya produk tapi bisa jualan, itu keren. akan lebih hidup dibandingkan orang yang punya produk tapi nggak bisa jualan. Tapi nggak bisa jualan. Betul. Dan lebih parah lagi adalah sudah punya produk nggak bisa jualan, terus kemudian setelah itu tidak tahu mau ngapain. Itu lebih parah lagi. Jadi untuk jadi pengusaha minimal belajar cara jualan. Bahkan itu yang dari di sesi 1 kan kita bahas juga ya, anak muda sekarang itu kesempatannya jauh lebih berkembang untuk mendapatkan income di atas UMR. Salah satunya kan
mereka bikin konten, oke lah, mereka jadi konten kreator, tapi menyematkan keranjang kuning pun itu juga sebagian dari proses penjualan juga, yang akhirnya kita dapat fee juga dari penjualan itu, tanpa kita harus punya produk. Yes, bisa banget. Zaman sekarang semuanya mungkin. Betul, dan itu yang sedang saya pelajari sekarang. Doakan ya teman-teman. Kayak 2025 kita harus optimis. Nah, Bisa. Januari belajar, Februari eksekusi. belajar, eksekusi, belajar lagi, Belajar eksekusi lagi. Ya. Betul, selalu seperti itu. Yes. Jadi jangan lupa actionnya ya. Nanti niatnya aja nih Pak. Nah, Tapi nih Pak, Bapak kan juga berkecimpung di dunia ini. Hal-hal yang tidak enak atau mungkin menyedihkan, tapi akhirnya Bapak menjadikan itu pembelajaran dan menjadikan Bapak lebih baik. Ada nggak sih Pak sharing hal-hal cerita yang kayak gitu? ada. Tentu saja dalam semua bisnis, dalam semua pekerjaan pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi-sisi yang tidak enak gitu ya. Dan ini adalah dua sisi mata uang. Kalau kita mau uangnya harus ngambil dua-duanya, kanan dan kiri harus diambil. Sebagai sales ada kelebihan, pasti ada kelebihan. Saya udah keliling dunia, mungkin saat ini lebih dari 30 negara. Dan kebanyakan dari itu gratis gitu ya. Karena kenapa? Karena dari perusahaan, karena dapat dari bonus. Ya dong, dari situ bisa jalan-jalan keliling dunia. Why not? Seneng nggak? Seneng. Tapi ada nggak sisi negatifnya? Sisi yang lagi nggak enaknya ada nggak? Ada. Pada saat produk dari perusahaan yang kita jual tidak perform, yang diomelin siapa? Kita yang nawarin. Yang diomelin adalah salesnya. Kenapa? Karena salesnya itu adalah yang memang menjual, yang ketemu kan. Tapi banyak sekali orang yang mau enaknya, tidak mau tidak enaknya. Yang terjadi adalah apa? Aduh, customer telepon mau komplain gak diangkat, nomornya malah diblok. Parah banget gitu ya. Karena kenapa? Karena gak mau diomelin. Aduh, gue malas nerima komplain dari dia. Rese orangnya gitu ya. Padahal kita menjual sesuatu yang memang customer sudah bayar dan dia berhak untuk mendapatkan pelayanan, dia berhak untuk mendapatkan produk yang bagus. Kalau produk kita, kan namanya produk kita nggak bisa jamin 100% ya. Yang namanya produk barang mewah pun pasti ada yang defect, pasti ada yang lolos QC tapi ternyata di lapangan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Bener kan ya? Betul. Dan yang bikin orang kecewa kebanyakan adalah bukanlah produknya. Produk tentu saja bikin dia kecewa pasti, tapi kemudian yang bikin lebih kecewa adalah bagaimana handlingnya, bagaimana komplain handling dari perusahaan tadi, yang mana direpresentasikan oleh si sales tadi. Itu perlu awareness juga ya Pak, buat bisa. Perlu awareness dan perlu kelegaan hati. Kalau diomelin. Karena banyaknya gini, yang terjadi adalah yang kadang-kadang saya suka alami adalah pada saat itu saya sempat alami adalah gini. Janji tanggal sekian. Oke, terus kemudian sesudah itu ternyata kan barangnya impor. Barangnya impor datang ke Indonesia, ternyata red light. Kena penundaan di bea cukai. Sehingga nggak bisa keluar setepat waktu. Diomelin nggak sama customer? Diomelin. Tapi kemudian dia telepon. Ada yang teleponnya kagak diangkat. Kenapa nggak diangkat? Karena gue malas diomelin. Ini kan bukan salah gue. Ya kan? Bukan salah gue, yang salah bagian impor. Tapi coba dibalik dari sisi customernya. Customer nggak peduli siapa yang salah. Yang jadi adalah dia sudah janji tanggal sekian dan perusahaan gagal. Bener ya? Dan ini yang harus kita hadapi. Betul. Harus dihadapi, dan saya yakin bahwa apapun masalahnya bisa dikomunikasikan. Betul. Kalau misalnya kita komunikasinya baik juga, orang kadang-kadang lebih legowo juga. Maksudnya, problemnya seperti ini dan emang ini bukan suatu kesengajaan lah. Betul. Jadi yang mungkin customer marah, bisa jadi dia berubah secara perlahan untuk bisa legowo juga, tapi kita tetap treat si customer ini dengan baik. Betul. Saya pernah ada satu customer yang marah-marah. Customer komplainnya hard komplain, bener-bener marah gitu ya. Tapi kemudian dihadapi, kemudian dikomunikasikan, dicarikan solusi jalan terbaik dan lain-lain. Sesudah itu kalau sesudah masalah selesai ya sudahlah ya. Kayaknya dia nggak akan beli lagi dari gue, ya kan? Tapi kemudian beberapa bulan kemudian nelpon lagi, kemudian beli lagi. Karena percaya kalau misalkan ada kendala pasti bertanggung jawab. Nah,
Kutanya dong, kenapa lu beli lagi sama gue? Kan kemarin udah marah-marah. Kan kemarin kita gagal untuk memenuhi ekspektasi lu. Iya. Kenapa lu beli lagi sama gue? Dia bilang adalah dari semua sales yang yang gue pernah beli dan gue pernah komplain, bukan cuma lu doang yang gue komplain. Tapi yang selama ini selalu ngangkat telepon gue ya lu. Dan itu yang terjadi adalah setelah itu dia dapat trust, saya dapat trust dari dia. Bahwa kalau misalkan dia beli dari saya, maka masalahnya dia akan diselesaikan dan kemudian setelah itu dia bisa pegang omongan saya. Nah, itulah yang sebenarnya dicari oleh customer. Betul. Karena namanya hidup, kita tahu lah bahwa tidak semuanya sesuai pesanan. Ya kan, ada hal-hal yang di luar kendali, di luar kuasa kita yang kita tidak tahu gitu kan. Tapi pada saat itu terjadi, minimal kita harus ada seseorang yang bisa berkomunikasi, yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dan kemudian plannya ke depannya seperti apa. Betul. Nah, jadi sebagai sales bukan berarti pasti senang-senang aja gitu ya, tapi akan ada masalah, tapi masalah-masalah itu yang membuat kita menunjukkan bisa dipercaya atau enggak. Dan kalau misalkan ada repeat order terus komisinya makin banyak. Yes, pastinya. Trustnya juga bisa jadi juga kita ditawarkan untuk hal-hal yang jauh lebih besar lagi ya Pak. Intinya kembali lagi ke mindset kita harus grow dan harus benar-benar jujur sih. Ya, jangan cuma mikir jangka pendek lah. Jangan cuma mikir adalah kalau gue jualan maka gue dapat komisi. Berani nggak kita menolak customer untuk tidak beli barang dari kita? Ada yang mau beli nih. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata produk gue kayaknya nggak cocok buat lo. Oh, berani buat nolak. Berani nggak kita nolak orderan itu? Kita berani nolak orderan itu, maka yang terjadi adalah kita kehilangan satu penjualan. Tapi lain kali dia butuh produk yang lain, dia pasti akan cari kita. Karena kita nggak manfaatin dia aja. Betul, karena kita bukan cuma mikirin adalah gimana caranya saya jualan, tapi bangun lebih mikirin relasi. adalah bagaimana saya menyelesaikan masalahnya kamu. Bukan berarti dengan beli produk saya pasti akan selesai masalah, enggak. Jangan jual produk yang bikin masalah. Oke. Itu tadi yang kata Bapak tadi, kalau sales ini gak cuman tentang kita mengejar, tapi kita juga paham kebutuhan dari customer kita. Iya. Dan catat. Tapi itu seru teman-teman. Kalau misalkan Tika kerja pun, Tika tuh kayak di tempat kerja Tika yang kemarin, itu Tika tuh dilibatkan benar-benar ngelihat semua spreadsheetnya. Itu benar-benar Tika belajar yang kayak aku mungkin bekerja tidak di perusahaan yang besar, tapi pembelajaran yang aku dapatkan sangat besar di sini. Karena aku, kalau orang belajar cuma sekedar satu divisi, tapi aku di sini emang banyak divisi, jadinya kita berangkap-rangkap, tak apalah teman-teman fresh graduate kayak gitu. Tapi secara keilmuan dan secara uji mental itu benar-benar membuat kita jauh lebih kuat. Dan seandainya kita mau bikin usaha, kita udah punya cadangan investasi duluan ke atas gitu ya Pak. Menurut Tika kayak sekarang aja nih, kerja yang di sekarang ini pun juga Tika ngeliatin kayak gimana nih penjualannya, kenapa ada penjualan seperti ini, kok ada komplain seperti ini. Yang Tika lihat itu walaupun Tika mungkin nggak ngomong ke mereka, tapi itu diperhatiin interaksi ini ke sini kayak gimana. Kalau misalnya kita kerja ya, walaupun kita mungkin nggak divisi ini, karena one day kita pasti ada cita-cita untuk punya usaha lah gitu. Kita punya usaha berarti kita harus penjualan. Gimana kalau misalnya kita penjualan kayak gini, kita harus punya ya kita punya konsep, kita punya ide gimana penjualan ini harus meningkat, gimana caranya meningkat, kita belajar dulu nih. Kalau kata Pak Denny, kamu bekerja itu sekolahnya dibayar, jadi kamu harus semangat gitu. Iya. Sementara banyak sekali yang saya lihat komplain di sosial media, gila gue kerja di perusahaan kayak diperes tenaganya. Kita disuruh kerjain A, kerjain B, kerjain C, kerjain D. Itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk kita belajar. Iya. Apalagi kalau misalnya kita emang tujuannya mau entrepreneur kan. Bahkan ketika kita dikasih pekerjaan emang di luar job desk kita, dan kita emang ya pola pikirnya harus kita rubah. Aku bekerja ini karena aku ada step ilmu ini nih. Berarti nanti kalau misalkan aku one day aku benar-benar mau buka usaha, aku tuh udah paham. Iya, nggak usah jadi pengusaha, jadi karyawan pun. Iya. Mau tetap jadi karyawan pun, tapi dengan kita menguasai ilmu yang berbeda, maka cara kita menyelesaikan masalah, cara kita memandang suatu masalah itu kan jauh berbeda juga ya Pak. Iya. Dan contoh,
Saya di bagian sales. Heeh. Ya, dulu saya jualan alat olahraga, alat fitness. Tapi saya ikut dalam proses pemasangan, instalasi Iya. sama teman-teman teknisi. Mm. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nginstall di mall itu kan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam adalah mereka operation time. Sehingga tidak boleh install di sana di jam 10 pagi sampai 10 malam. Iya. Kita baru bisa masuk jam 12 malam. Waduh. Malam Jam ini. 7 pagi harus clear semuanya. Wah. Jadi waktu kerjanya mulai dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Oke? Saya ikut begadang di sana. Dan buat ngeliatin itu. Hanya untuk ngelihat, hanya untuk belajar. Job desk saya bukan. Oke? Tapi dengan saya tahu itu, maka saya bisa mengestimasi. Oh, ada klien itunya di mall, kita tahu bahwa proses pemasangannya tidak sama dengan normal. Sehingga pada saat dari awal kita sudah bisa memberikan estimasi yang lebih tepat. Iya. Karena kita tahu kondisi di lapangan seperti apa. Dan itu seru. Kalau misalnya kita emang paham ya. Ketika ngurus sertifikasi halal, itu Tika pasti akan tanya dulu sama kliennya problemnya seperti apa. Pasti nggak langsung kayak sertifikasi halal itu kan nggak semua satu customer ini dengan customer itu sama harganya. Karena produk yang diajukan berbeda, bahan yang digunakan jumlahnya berbeda juga, dan problem setiap klien itu berbeda juga. Jadi Tika tuh udah coba buat dari klien kecil, menengah, dan besar, Pak. Itu punya problem yang sampai kalau misalkan ada klien lagi, wah ini masalahnya apa ya gitu. Sampai mikir kayak gitu. Tapi seru. Kayak abis ini aku nyelesainnya kayak gimana ya gitu. Tapi itu seru. Karena dari problem yang ini kita tuh punya tingkat kepedean yang tinggi, kayak oh iya saya pernah ada klien itu saya itu gayanya. Gimana gak sih Pak? Jadi dari yang namanya first impression itu pasti gugup. Tapi kalau misalkan udah coba, oh ada lagi klien, ada lagi, jam terbang kita kan jadinya lebih banyak nih. Betul. Pengetahuan kita jadi jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan klien ngomong pun kita tuh tingkat kepedeannya kerasa lah. Oh orang ini benar-benar paham nih. Oh iya Bu, kalau misalkan saya dulu dengan klien saya seperti ini, kendalanya seperti ini, jadi itu estimasi pengurusannya seperti ini loh. Emang itu perlu teman-teman. Ya, dan ini adalah sesuatu yang perlu dan wajib untuk dimiliki sebenarnya oleh semua orang gitu ya, karena kemampuan menjual ini sebenarnya bukan cuma untuk orang sales doang. Orang dari accounting, orang dari divisi-divisi yang lain perlu nggak belajar sales? Perlu. Kenapa perlu belajar sales? Karena pada dasarnya semua orang itu akan menjual. Iya. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh deh, pada saat ngelamar pekerjaan pun itu menjual. Jual diri. Iya, jual diri. Iya kan? Untuk ayo ambil gitu. Gue dong gitu. Nah, itu adalah jualan. Jadi sebenarnya belajar ilmu penjualan itu bukan hanya untuk orang sales, tapi bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan kemudian yang kedua adalah jangan merasa sales itu adalah profesi yang tidak enak. Karena profesi sales itu adalah profesi yang memang menantang, tapi adalah punya kesempatan paling besar juga. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi entrepreneur, mau jadi pekerja, mau jadi pengusaha, nah ini adalah sebuah jalan pintas, jalan yang tercepat untuk belajar tentang ilmu entrepreneurship, tapi dibayar. Iya betul. Nah. Karena gini, kalau misalnya kita langsung buka usaha, makanya orang kan langsung, ayo udahlah, aku mau jadi entrepreneur dan aku langsung jadi bos, tanpa dia ngelewatin proses di bawah. Beda rasanya kayaknya ya menurut Tika. Karena kalau kita jadi karyawan, kita paham sakitnya jadi karyawan tuh kayak gimana nih, bos seperti apa yang kita inginkan, dan kenapa kita harus bisa ngelihat dulu nih perasaan orang-orang yang di bawah ini. Ketimbang kita langsung jadi bos tanpa kita ngelewatin proses di bawah. Jadi itu yang benar-benar Tika langsung mikir, oke, kalau misalkan suatu hari nanti emang Tuhan memberikan rezeki gitu kan, aku udah identifikasi duluan, aku tuh harus menjadi bos yang seperti ini, pasti permasalahannya akan seperti ini. Problem aku, penenangan secara emosional aku seperti apa. Itu yang benar-benar akhirnya Tika pelajarin kayak, oke, aku. Dan satu lagi yang lebih berat lagi adalah pada saat kita buka usaha, ada modal di sana. Iya. Ya kan, resikonya jauh lebih besar dibandingkan kita sebagai karyawan. Betul. Karyawan, laku atau tidak laku, ya harus kita akan dapat gaji. Kita kan. Dapat gaji. Tapi kalau misalkan owner, nah kita juga harus mikirin,
biaya operasional, kita harus biaya keluar gaji. tetap, keluar gaji, dan Iya. itu ada dua kewajiban kita kan. Betul. Makanya kadang-kadang karena Tika dilibatkan di perusahaan yang lama itu, Tika jadi ngerasa kayak kerasa lah gitu perasaan mereka seperti apa walaupun Tika sebagai karyawan. Makanya pas Tika pindah kerja sekalipun Tika memahami perasaan owner. Jadi kita sebagai karyawan juga nggak bisa yang gimana ya, terlalu mengomongkan kebanyakan. Iya. Karyawan itu cuma sekedar ngomongin Hanya menuntut hak dan kayak terlalu wih bos kita kayak gini sampai kita paham sebenarnya bos kita tuh juga harus mikir pengembangan usaha ini seperti apa sih gitu. Ini bulan-bulan yang bulan dia pasti kalau kita buka usaha pasti kita ada data yang kita bisa lihat bulan ini tuh sebenarnya sepi, bulan ini sebenarnya lagi bisa dimanfaatkan untuk banyak, dan seharusnya kita bisa saving, dia bisa save dulu nih keuntungan dia karena bulan ini sepi nih, tetap gimana nih aku tetap harus bayar ini kan. Ini pola pikir yang kayak gini kan nggak semua orang punya gitu. Yang kita nggak bisa langsung ngejudge bos kita langsung gitu kan. Kita juga ya karena kenapa Tika paham ya karena Tika dimasukin ke dalam stakeholder ya. Kalau Tika nggak dikasih kesempatan buat belajar itu Tika nggak akan pernah paham. Makanya kita sebagai fresh graduate kan kadang-kadang ngiri Pak sama teman-teman yang kerjanya langsung di gedung tinggi. Pasti lah gitu. Manusiawi lah gitu kan. Tapi padahal nggak semua yang di gedung tinggi itu nggak semuanya enak. Tekanan kerjanya gitu teman-teman, terus kekeluargaannya gimana, itu tuh juga harus jadi pertimbangan juga. Jadi teman-teman yang fresh graduate gak harus selalu berkecil hati kalau misalkan emang gak dapat di gedung tinggi. Tapi ketika kamu dikasih kesempatan sama Allah tuh di sini, kamu harus paham kenapa Allah tuh kasih aku kesempatannya di sini. Pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajarannya, dan itu yang harus kita ambil sih. Kalau yang dapat di gedung tinggi, kuat-kuat mentalnya. Kuat-kuat mentalnya. Dan harus dimanapun kita kerja ya pasti attitude sih. Iya. Udah itu dong. Kita bekerja selalu ada kesempatan lah. Iya ada kesempatan. Ada tantangan yang berbeda, yang tinggi tantangannya berbeda dengan yang di perusahaan kecil. Tapi ya nggak apa-apa sih, apalagi kalau misalnya kita dapat perusahaan, kita kan pasti akan berkembang terus. Kita mau coba, makanya dia kan penasaran kayak, kan udah coba di sini, oke dari setahun, ngerasa kayak gini. Maksudnya jangan kutu loncat juga ya, maksudnya kita harus belajar juga, karena CV kita juga dilihatin ya teman-teman. Orang juga kalau misalkan teman, iya itu banyak lagi, nanti kita pembahasannya melebar ke interview lagi teman-teman. Itu tuh benar-benar seru teman-teman. Jadi teman-teman karena dia kan baru 2 tahun ya, baru 2 tahun kerja, tapi wow uji mentalnya luar biasa, tapi seru. Tapi at the end semua orang pasti akan ada learning curve-nya masing-masing, ada kurva pembelajarannya masing-masing yang perlu kita bahas. Tapi kemudian at the end ujung-ujungnya adalah apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan kita sebelumnya. Betul, itu adalah suatu quotes yang harus digarisbawahi. Karena mau misal nih kita tuh mau dapat suatu hal yang besar, kayak di Gemernya sering mentoring juga. Ada dari Om Belly itu kan adiknya Pak Denny. Waktu itu ketika live di Instagram sama beliau, dia bilang gini, kamu mau dapat suatu hal yang besar, berarti kamu harus bekerja di atas rata-rata. Itu udah kunci. Kalau kamu mau dapat hal yang besar tapi kamu tuh nggak mau kerja di atas rata-rata, kamu nggak mau mengorbankan waktu kamu, tenaga kamu, ya jangan berharap gitu. Jangan berharap tapi kamu nggak action. Langsung kayak, iya. Oke, berarti kalau aku mau di atas rata-rata aku harus kerja deh freelance apa lagi selain dari full time. Ketemu lagi sama Bu Atika. Tika mau seperti ini, impian Tika kayak gini. Oke deh, kamu harus seperti ini, kamu punya pekerjaan seperti ini, kamu harus bekerja dengan maksimal. Kamu ada liburnya di hari apa, kamu bisa manfaatin hari libur kamu dengan bekerja yang lain. Oke. Ketemu sama Pak Denny konsul lagi. Maka perlu teman-teman, perlu mentor. Benar-benar apalagi di quarter life crisis. Asik. Nanti itu kayak satu podcast sendiri. Keren itu Pak. Harus. Kembali lagi ke sales, pokoknya apapun pekerjaannya semuanya pasti ujung-ujungnya ke penjualan. Orang sekarang aja kalau bisa ketemu, Pak ada project gak? Serius Pak, serius ini kode juga sih teman-teman. Ya. Karena dan sebagai sales juga itu paling apa ya,
paling terbuka dengan project. Kenapa paling terbuka dengan project? Karena kenalannya banyak, dan pada saat kenalan banyak kita sebenarnya adalah menjadi penghubung lidah rakyat gitu kan ya. Iya. Oh ini butuh ini, di sini ada ini, ya udah kita hubungkan. Betul. Sini ada apa, kita bisa ada network di sana, dan itu bisa jadi apa ya? Makanya sebagai sales harus berpikir adalah apa yang bisa kita bantu terhadap klien kita. Oh, Betul. klien kita bisnisnya batu bara, terus kemudian dia ada yang cari batu bara, bisa nggak kita konekin? Bisa. Ini bisnisnya training, terus kemudian ada yang perusahaan butuh training, bisa kita konekin? Bisa. Dan di situ semakin banyak kita bisa mengenal klien kita, semakin banyak kita bisa bantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya mereka, semakin kita dapat peluang. Keren tuh. Nah itu aku akan membahas dengan Pak Indra, tapi mungkin secara personal. Kenapa secara personal? Iya, bentar dulu. Ini Karena kan waktunya sudah udah kedip-kedip gitu. Podcastnya ada seru kan teman-teman sama Pak Indra. Kayak teman-teman kalau misalkan mungkin ada program-program anak muda lagi Pak dari komisi buat University Scholarship Comprehensive, atau mungkin teman-teman yang masih SMK kan sering tuh komisi jelajah. Manfaatkanlah relasi ini dengan sebaik-baik mungkin, karena kebanyakan nggak berani Pak, ngerasa kecil duluan lah. Yang namanya peluang memang tidak selamanya bisa kita dapatkan gitu ya, tapi pada saat peluang itu ada, peluang itu datang ke depan kalian, ya manfaatkan semaksimal mungkin. Sebagai asosiasi kita juga memang selalu berusaha untuk bisa reach out gitu ya, reach out kepada generasi muda, tapi tentu saja tangan kita terbatas gitu kan ya, kita nggak bisa reach out kepada semuanya, tapi pada saat ada kesempatan untuk itu maka segeralah diambil dan kemudian pelajari. Dan kemudian setelah itu paling gampang adalah join di Gemar, kemudian subscribe di komisi gitu ya, untuk dapat ilmu-ilmu, dapat informasi-informasi terkait dengan program-program yang kita punya. Dan percayalah bahwa kalau kita pelajari dengan baik, maka menjual itu nggak ada matinya sih. Betul. Bahkan semangat teman-teman, karena udah ngerasa, apalagi kami udah mandiri, kayak gimana nih penghasilan aku harus nambah. Serius, jadi gimana caranya menjual jasa, menjual produk, itu harus supaya kebutuhan dasarnya tadi terpenuhi dengan maksimal dan bisa investasi. Oke, keren banget nih ceritanya. Mungkin kalau misalnya teman-teman merasa tertarik, mungkin kita bisa ngadain podcast kembali dengan Pak Indra, atau teman-teman kita ngadain webinar kali ya. Bisa juga kumpulkan pertanyaan nanti kita bahas satu-satu ya. Betul. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Bapak Denny Widya SBC, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @komisi_nasional dan Komisi Jakarta, serta Instagramnya Gemar @generasi_emas_berkarya, dan Instagramnya Pak Indra W. Betul ya, HW ya. Nanti dicek di caption YouTube ini ya teman-teman. Pak Indra, terima kasih banyak. Thank you sudah diundang ke podcastnya Pak Denny Widya, meskipun orangnya lagi di Medan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita beliau berjuang untuk menginspirasi, kita juga di sini menginspirasi. Jadi orangnya lagi di Medan, podcastnya kita bajak. Sorry ya Pak Denny. Tapi bersama kita menginspirasi, itu adalah slogan Gemar yang bermanfaat untuk semua sobat Gemar. Betul, karena ya kita nggak selamanya hidup di dunia, setidaknya ini jadi amal jariah kita ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, terima kasih Pak Indra atas waktunya, dan ini luar biasa karena nggak semua orang mau luangkan waktu ya teman-teman untuk hal-hal kayak gini. Terima kasih banyak, semoga ilmunya menjadi berkat untuk Pak Indra dan keluarga. Siap. Kebahagiaan selalu mendatang. Amin. Oke, aku Kartika Ramadana pamit undur diri. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.